Ni hao. Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo Little Disciple, selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak-kakak di sini. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Oke, adik-adik, semuanya mari kita berdiri, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Bapak, Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan, berkumpul Tuhan, menyiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat Engkau Tuhan. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Yeay. Mari kita mulai adik-adik. Ayo kita tepuk tangan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Yes, amen. Hati kami siap Tuhan menerima lawatan Engkau Tuhan. Jamah setiap hati adik-adik Tuhan di rumah Tuhan. Jamah setiap orang tua Tuhan yang saat ini ikut Tuhan dalam online service ini Bapak. Bapak, kami percaya, kami katakan dengan iman Tuhan, hadirat Engkau Tuhan nyata di setiap rumah Tuhan. Hadirat Engkau nyata di setiap rumah adik-adik dimanapun kalian berada, dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Oh Jesus, kami mau menyembah Engkau karena Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Jesus. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything
Ju Yesu I want. Ju Yesu I want. Ju Yesu I want. Ju Yesu I want. Yo you bow to all. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. 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 Yes, Lord. Benar Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, Tuhan. Makanya Engkau memberi kami anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, membayar hidup kami, memberi kami hidup yang kekal, Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Bapa, kami percaya itu, Tuhan. Dan ya Bapa, benar Tuhan, Engkau Tuhan menaruh setiap kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, di setiap suku yang berbeda-beda, Tuhan, setiap bangsa yang berbeda-beda. Tapi kami tahu Tuhan, Kau memanggil kami satu, Tuhan, menjadi satu dengan tubuh Kristus, Tuhan, bersama-sama, Tuhan. Kami sudah dimenangkan, Tuhan. Kami adalah anak-Mu, Tuhan, kami adalah orang benar. Dan Bapak, saat ini kami mau mendengar firman Engkau. Bapak, aku berdoa, Tuhan, untuk setiap anak-anak, Tuhan. Aku memberkati setiap telinga mereka, setiap hati mereka, setiap pikiran mereka. Biar setiap firman yang ditabur, Tuhan, ada roh pengertian akan Allah, Tuhan. Ada roh pengenalan akan Allah, Tuhan. Saat ini mereka boleh terima di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Hai Little Disciples, Happy Chinese New Year ya. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Enjoy the service. Hai semua adik-adik. Tada! Gongsi Facoy. Ya. Hai. Selamat merayakan Imlek bagi yang merayakan. Yeay! Sore ini ketemu dengan Tante Shirley. Kita mau bicara mengenai Imlek, Gongsi Facoy, dan Angpao. Tada! Oke. Nah, adik-adik, pertama nih ya, Tante Shirley mau bicara dulu nih ya. Imlek ini adalah perayaan tahun baru suku Tionghoa. Nah, kita mau belajar sama-sama nih ya sore ini. Dari mana sih datangnya suku Tionghoa itu? Jadi masih ingat nggak? Beberapa minggu yang lalu, Tante Shen ada cerita mengenai Nuh. Ingat ya, Nuh bikin bahtera. Dan kemudian Nuh, ya, 8 orang, Nuh istrinya, 3 anaknya, 3 menantunya keluar dari bahtera. Nah, adik-adik, Tante Shirley kasih tahu ya, dari keturunan Nuh itu, ya, kemudian dari keturunan Nuh itulah tersebar seluruh penduduk bumi. Nah, Tante Shirley bukain ayatnya ya. Oke, di Kejadian 9 ayat 18 ya, kita bisa lihat sama-sama di sini. Kejadian 9 ayat 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapak Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nah, adik-adik, kemudian kalau kita baca berikutnya di ayat 30 dikatakan bahwa keturunan Sem itu, mereka itu pergi ke pegunungan sebelah timur. Ya, jadi mereka pergi ke daerah sebelah timur. Kalau keturunan Yafet itu ke barat. Nah,
Adik-adik tahukah bahwa kita semua ini orang timur nih ya. Walaupun kita orang Tionghoa, walaupun kita orang Batak, walaupun kita orang Jawa, orang Manado, tapi semua kita nih orang timur nih ya. Semua kita orang timur ini, kita ini adalah keturunan Nuh dari Sem. Yeay! Jadi kita semua bersaudara. Yeay! Ya. Nah, oke. Jadi kembali ke tadi nih ya, kalau kita bicara mengenai suku Tionghoa itu berasal dari keturunan Nuh. Yeay, hore! Ya, oke. Ternyata kita silsilahnya ada di Alkitab. Yuhu! Oke, nah berikutnya, saya mau cerita nih ya. Kita mau belajar aslinya suku Tionghoa itu kayak apa sih? Kalau kita lihat sekarang nih ya, orang Tionghoa nih ya, rata-rata nih, apalagi kalau kongsi facoy gitu ya, mereka pada pergi ke wihara atau pergi ke kelenteng, dan kemudian kalau ada dia tahu, orang Tionghoa biasanya menyembah banyak dewa-dewi. Bener kan ya? Ada dewa A, dewa B, dewa C, dewa D, pokoknya banyak ya. Dewanya macem-macem ya, berjanggut gitu-gitu ya, ada yang tangannya banyak ya, begitu-gitulah ya. Pokoknya Tuhannya banyak. Nah, sebenarnya apakah aslinya mereka menyembah dewa-dewa kayak yang sekarang ini? Ya, kita mau tahu, oke? Nah, kita lihat sejarah ya, hari ini kita kayak belajar history gitu ya, kita kayak belajar sejarah. Oke, nah berikutnya Tante Sally kasih adik-adik peta ya. Ini adalah peta dinasti Tionghoa, dinasti Cina yang pertama-tama yang tertulis. Ya, di sini namanya dinasti Shang. Ya, ini adalah kerajaan Cina yang tertulis yang pertama. Dan kemudian adik-adik boleh lihat gambar berikutnya. Ya, gambar berikutnya ini ada tulisan ya. Itu kalau ke Indonesia kita punya prasasti gitu ya. Nah, kalau di sini di orang Cina dulu ini, mereka itu tulis sesuatu yang bersejarah itu di tulang. Nah, ini gambarnya. Lihat ya. Jadi mereka tulis di tulang ya. Hal-hal yang penting yang tercatat di zaman itu. Dan rupanya adik-adik, di zaman itu ada seorang sejarawan yang sangat terkenal ya, bernama Sima Qian. Nah, jadi boleh lihat nih gambarnya berikutnya. Ya, ini gambar Sima Qian ya. Sima Qian ini ya, dia menulis sebuah buku ya yang judulnya adalah Records of the Grand Historian. Ya. Catatan sejarah agung ya, Records of Grand Historian ya, catatan sejarah agung ya. Yang ditulis Sima Qian apa di buku ini? Beliau menulis sejarah dari asal muasal manusia pertama ya, lebih dari 2000 tahun. Bersamaan dengan masa, kalau ada tahu ya, kita baca di Alkitab ada Keluaran, Hakim-Hakim. Nah, bersamaan dengan masa itu Sima Qian mengeluarkan buku ini. Dan yang bikin kita surprise ya adik-adik, ternyata di buku Sima Qian itu tertulis bahwa orang Tionghoa tidak menyembah banyak dewa. Tada! Ya, ternyata aslinya. Nah, adik-adik boleh lihat di sini, Tante Shirley kasih gambar berikutnya lagi ya. Adik-adik boleh lihat ya. Ternyata aslinya mereka memanggil nama Tuhan dengan nama Shangti. Apa arti Shangti? Artinya adalah raja yang bertahta di sorga. Tahukah adik-adik, di Alkitab kita, ya, nama Tuhan dicatat dalam bahasa Ibraninya dengan tulisan YHWH. Ya, artinya raja yang bertahta di sorga. Jadi artinya apa? Artinya Tuhan yang pertama-tama disembah oleh orang Chinese dulu itu, bangsa Tionghoa ya, itu sama persis sama Tuhan yang kita sembah di Alkitab. Wow. Wow, luar biasa ya. Jadi rupanya nenek moyang kita, orang Tionghoa yang tadi dari keturunan Nuh, yang dari Shem itu, mereka menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang di Alkitab. Dan Tuhan itu sama dengan Tuhan yang kita sembah hari ini. Wow, adik-adik boleh lihat tulisannya ya. Lihat di sini tulisannya juga membuktikan. Lihat ya, di sini bilangnya heaven. Heaven itu sama dengan Tian, kata mereka ya. Tian itu artinya Tuhan. Lihat ya, Tian itu tulisannya dari mana? Ya, dari ini ada satu garis namanya one, satu.
ya. Dan kemudian ada tulisan yang namanya great, gede, besar. Artinya, jadi Tian, Tuhan, itu artinya satu-satunya yang besar. Dengan kata lain, yang terbesar. Yang terbesar sama dengan Tuhan kita, the great Almighty. Ya, jadi yang mereka sebut Tian, ya orang Cina sebut Tian atau Shangti, artinya satu-satunya raja yang besar yang bertata di sorga. Itu adalah nama yang sama yang mereka pakai dengan Tuhan kita di Alkitab. Yeay, hore! Jadi ternyata bangsa Tionghoa pertama-tama menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Ya, terbukti di bukunya Sema Qian. Di sini Tante Shirley kasih lihat adik-adik juga ya. Ya, tercatat di buku dia nih ya, ada volume 28 book 6 ya, di halaman 624 beliau tertulis seperti ini. Shangti is another name for Tian. Artinya nama Tuhan itu sama dengan Shangti ya. Dan ditulis di sini the spirits do not have two lords. Artinya Tuhan itu satu, bukan banyak. Wow, ya, wow luar biasa ya. Nah, jadi sekarang kita sudah sama-sama ngerti nih adik-adik ya, bahwa orang Tionghoa itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang ada di Alkitab kita sekarang, bukan Tuhan yang macam-macam, yang banyak-banyak namanya dan segala macam dewa-dewi. Wow, yeay. Oke, lanjut ya adik-adik ya, Tante Shirley mau lanjut nih. Oke, berikutnya adik-adik, apa sih hubungannya antara Alkitab dengan Imlek? Nah, tadi kita udah belajar asal-usul, ternyata asal kita ada di Alkitab. Terus apa sekarang hubungannya ya? Antara Imlek dengan Alkitab ada hubungannya nggak ya? Adik-adik, Tante Shirley kasih tahu. Ternyata ada hubungannya. Ternyata Imleknya orang Tionghoa itu berkaitan erat dengan yang 2-3 minggu yang lalu tuh Tante Shirley ada cerita mengenai bangsa Israel dipimpin oleh Musa, dibawa oleh Tuhan keluar ya dari perbudakan Mesir. Adik-adik masih ingat ceritanya ya? Ya, di situ kita merayakan Paskah atau Passover. Ya. Nah, ternyata ya Imleknya orang Tionghoa itu adalah perayaan Passover orang Israel yang ada di Alkitab. Wow, nah Tante Shirley buktiin sama adik-adik. Nggak boleh ngecap doang, bener kan? Harus ada buktinya. Ya, oke. Nah, kita buka sama-sama di Alkitab ya. Kita bandingkan apa yang tertulis di Alkitab dengan yang terjadi di tradisi Tionghoa. Tante Shirley hari ini mau cerita. Oke ya, di Keluaran 12 ayat 1, Tante Shirley bacain. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun ya. Ini tadi yang cerita mengenai mereka mau keluar ya. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel ya, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Kapan ini terjadi? Ya, ini terjadi pada malam sebelum Tuhan membunuh. Ingat ada ceritanya, Tuhan membunuh anak sulung Firaun dan anak sulung semua yang ada di Mesir. Ya, kecuali anak sulung orang Israel yang mengadakan perjamuan kudus ini. Ya, nah ini ceritanya adik-adik. Ya, jadi sebelum Tuhan membunuh semua anak sulung Firaun, Tuhan suruh mereka ya merayakan Passover ya, merayakan Paskah dengan cara suruh ambil tadi ya, lihat nih ya, mengambil seekor anak domba menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya, jadi ini malam ini dan kemudian ayat berikutnya, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya ambil seekor. Jadi barengan boleh ya, menurut jumlah jiwa. Ya, kenapa jumlah jiwa? Karena semua harus ikut makan. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Jadi tiap anggota keluarga harus makan. Ya, nah kemudian ayat 7-nya dikatakan, kemudian tadi kan potong domba nih, ya. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit, ya.
Terus kemudian dibubuhkan, ada atau dibubuhkan, dicolekin gitu ya, disapuin pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi kalau pintu kiri kanan sama atas gitu adik-adik ya. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi semua orang Israel waktu itu ya yang percaya sama Musa dan mau dibawa keluar itu, mereka semua potong domba, darahnya dikasih di pintu di kiri kanan sama di atas pintu depannya. Ya, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Ya, jadi makan malam itu juga rame-rame satu keluarga, duduk ngumpul. Oke. Nah, ayat 12 berikutnya ya, saya dibacain. Sebab pada malam ini Tuhan bilang, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan ya. Jadi Tuhan mau menghukum semua Allah-Allah palsu yang ada di Mesir ya. Berikutnya ayat 13 Tuhan bilang, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Ya, tadi darah yang di pintu itu adik-adik ya. Oke. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan. Apa artinya tulah kemusnahan? Artinya tidak ada pembunuhan, ya, tidak ada serangan, ya, kematian di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah kamu apabila Tuhan menghukum tanah Mesir. Ya. Dan kemudian Tuhan bilang hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, ini ayat firman Tuhannya ya. Saya sudah bacain. Nah, terus ada yang bilang tadi mau buktiin nih ya. Ya, gimana sih, apa kaitannya ya? Apa kesamaannya? Ya, nah ternyata adik-adik ada beberapa kesamaan ya antara Alkitab dengan tradisi Tionghoa. Kita lihat tadi ya, bahwa tadi Tuhan suruh mereka, ada dilihat gambar berikutnya. Ya, Tansir kasih ayat yang tadi Tansir bacain. Ya, diambil oleh mereka seekor anak domba, ya. Kemudian anak domba itu dimakan untuk tiap-tiap rumah tangga. Dagingnya harus dimakan habis waktu itu juga. Nah, adik-adik, semua adik-adik yang merayakan Tionghoa, kita biasanya punya kebiasaan ya bahwa kita merayakan malam Imlek dengan apa? Dengan makan bersama. Nah, waktu itu kumpul semua deh. Papa, mama, kakek, nenek ya, semua cucu-cucu, semua harus kumpul. Semua harus makan. Ya, semua harus pakai baju merah biasanya ya. Dan kemudian di situ biasanya anak-anak kita disuruh apa? Kongsi pacoy, ya kan? Kita disuruh pai-pai gitu kan ya, sama engkong, mak gitu kan, sama papa mama. Kenapa? Karena anak-anak diajarin nilai bahwa kita harus menghormati orang tua. Itu semua dari mana tadi? Dari Alkitab. Kenapa? Karena di Alkitab sebenarnya orang Tionghoa itu rupanya dulu mereka belajar dari Alkitab. Mereka mengerti ayat firman Tuhan yang sama dengan orang Israel. Ya, di Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu berumur panjang di negeri yang Tuhan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi mereka mengerti perintah Tuhan. Jadi rupanya orang Tionghoa asli mengerti bahwa di Alkitab anak-anak diajarkan untuk taat dan menghormati orang tua. Yeay, sama ya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada orang tua kita otoritas untuk mendidik kita, memproses kita supaya kita jadi bejana yang mulia. Ya, oke. Nah, adik-adik sama kan ya tadi ceritanya nih? Wow, ternyata orang Israel dulu mau keluar Passover, mereka makan bersama, dan kemudian orang Tionghoa juga mau Imlek makan bersama. Ya, oke. Nah, nilai pertamanya makan bersama kan, hal yang samanya. Berikutnya. Nah, tadi dibilangin kita baca sama-sama berikutnya ya. Lihat gambar berikut. Nah, lihat gambar pintu nggak nih? Ya, ada di bisa lihat gambar pintu ya. Tadi kita udah baca sama-sama.
dombanya dipotong, kemudian darahnya disapuin pada kedua tiang pintu rumah dan pada pintu atas. Lihat, sama gak gambarnya? Kelihatan ya adik-adik ya? Sama nggak? Sama. Orang Tionghoa ternyata punya kebiasaan yang sama, budaya yang sama. Meletakkan kain merah dan sesuatu yang merah di pintu. Ya, pada waktu mereka Imlek. Kenapa? Karena tradisi Tionghoa itu diambil dari Alkitab. Dari tradisinya orang Israel yang ada di Alkitab. Wow. Ya, nah, kenapa ada darah anak domba di Alkitab? Karena waktu itu ingat ya, bahwa Tuhan mau lewatin rumah-rumah yang ada tanda merahnya darah ini karena Tuhan mau membunuh anak sulung yang ada di Mesir. Ya kan? Nah, kalau di tradisi orang Tionghoa ada cerita lain lagi. Mirip-mirip, versi beda aja. Nah, oke. Kasih mau dongeng. Ya, acara mau dongeng. Nah, di Tionghoa ada dongeng. Dongengnya gini. Zaman dulu itu, adik-adik boleh lihat gambar berikutnya ya. Serem. Ya, ini ada dongeng namanya Nian. Ya, ada monster yang muncul dari laut. Ya, monsternya katanya setengah naga, setengah singa. Nah, menurut cerita ya, menurut mitos ya orang Tionghoa dulu ya, Nian itu selalu muncul di tiap malam tahun baru. Idih, terus ngapain? Ternyata ini monsternya jahat. Dia menangkapi manusia dan kemudian manusia itu dimakan sama monsternya. Oh my goodness. Serem. Ya, jadi zaman dulu itu orang Tionghoa kalau mau malam tahun baru kabur ketakutan. Sampai kemudian ceritanya suatu hari waktu semua orang mengungsi, ada seorang bapak-bapak pengemis tua sengaja tinggal di situ. Terus bapak-bapaknya pasang merah-merah di depan pintunya dia. Terus habis itu dia nyalain lilin terang benderang. Habis itu dia siapin petasan. Malamnya adik-adik, bener, si Niannya datang. Niannya datang, mendekat kan, ada cahaya kan. Yang lain kan gelap, udah pada kabur kan. Si Nian mendekat ke tempat tadi bapak itu yang bersembunyi di rumah seseorang penduduk. Dia datang ke dekat cahaya itu dan kemudian dia mendekat, dia ketakutan. Kenapa? Dia lihat di depan pintu merah-merah banyak banget. Niannya udah takut, udah mau kabur. Tiba-tiba dari dalam rumah itu kedengaran bunyi petasan banyak banget. Bunyi petasan kenceng banget adik-adik. Nian ketakutan setengah mati. Nian kaget, ketakutan, dan kemudian lari terbirit-birit. Besoknya, orang-orang kampung balik dari pengungsian. Mereka kaget bahwa ternyata yang tadi pengemis itu, yang tadi nungguin di rumah itu selamat. Dan monsternya kabur. Adik-adik, makanya kemudian orang-orang Tionghoa merayakan Imlek ya. Ada bahasa yang namanya Kuonian. Adik-adik pernah dengar ya? Kuonian ya. Kuonian artinya apa? Mengalahkan Nian. Wah, ya, ternyata Kuonian itu artinya mengalahkannya, ternyata ada sejarahnya. Dan ternyata adik-adik ya, cerita itu sebenarnya Alkitabiah. Karena Nian itu sebenarnya adalah lambang iblis adik-adik. Ya, jadi seperti tadi bahwa Tuhan mau mengirim tulah kepada orang Mesir ya, dan kemudian ternyata ceritanya perbedaannya orang Tionghoa ya mengatakan bahwa itu ada iblis ya, Nian yang datang ya, dan kemudian Nian ini kalah dengan apa? Nian ini kalah sama warna merah-merah ya dan bunyi petasan. Itu bicara apa ya? Adik-adik, ternyata di Alkitab ada loh ayatnya. Ya, bahwa coba nih saya kasih lihat gambar berikutnya. Nah, gambar berikutnya nih ya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua itu disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh bumi, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, dia dikalahkan dengan apa? Dia dikalahkan dengan darah anak domba. Wow, ya. Darah anak domba warnanya apa? Merah kan?
ya, darah warna merah, maka tadi dipasang merah-merah di pintu. Dan kemudian dikalahkan dengan apa? Dengan pujian, adik-adik. Ya, ternyata iblis itu dikalahkan dengan pujian. Makanya tadi mereka pakai petasan, sementara kita orang Kristen kita pakai pujian. Jadi waktu kita memuji Tuhan, iblis itu takut dan iblis itu dikalahkan karena ada kuasa waktu kita memuji nama Yesus. Wow, ya adik-adik jadi kelihatan ya sama-samanya ya, makan bersama. Kemudian tadi pintunya dihias merah-merah, semua rumah dihias merah-merah. Kemudian siniannya itu adalah lambang iblis, bagaimana tulah itu tidak mendekat kepada kita. Amin adik-adik. Nah berikutnya, terakhir, tada! Tante Shirley mau bicara mengenai angpau ya. Biasanya tiap tahun ya anak-anak ya kalau terima angpau, lihat asik dapat angpau ditunggu-tunggu, terus diintipin, isinya berapa ya? Adik-adik tahu nggak ya bahwa angpau ini juga ada sejarahnya ya. Nah kemudian adik-adik boleh lihat gambar Tante Shirley berikutnya ya. Ini namanya Yasuician. Ini dikasih kalau Imlek. Ya, sucian ini bisa lihat di sini ya, lambang keselamatan, lambang panjang umur. Jadi kalau orang dikasih ini tandanya lambang keselamatan dan lambang panjang umur. Adik-adik sebenarnya ini adalah tiruannya ya. Lagi-lagi tiruan Alkitab. Ini bicara tentang apa? Ini tadi bicara tentang darah anak domba. Tadi orang Israel makan darah domba itu bicara tentang darah Yesus. Lambang ya, karena perjanjian lama itu adalah lambang semua yang terjadi di perjanjian baru ya. Jadi waktu orang Israel makan darah anak domba, makan anak domba itu ya, mereka disucikan dengan darah anak domba. Sama dengan kita sekarang ya, kita yang percaya dengan Yesus, waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus mati buat kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan darah Yesus itulah yang membuat kita panjang umur, hidup dalam kesehatan ilahi. Ya, kita diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, sehingga nanti kita waktu kita meninggal masuk surga. Jadi sebenarnya kalau kita terima angpau ya, itu adalah gambaran dari keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Ada ayatnya adik-adik ya, di Efesus 1:7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, dan adik-adik tahu nggak? Ya, bahwa kita kalau terima angpau, kita merayakan Imlek, itu berarti kita merayakan bahwa ya si Nien udah kalah kan tadi ya, Kuonien ya, bahwa iblis sudah dikalahkan. Ya, kayak cerita tadi bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka keluar dari Mesir dan kemudian Tuhan bawa mereka menyeberang Laut Merah. Adik-adik ingat ceritanya ya. Dan kemudian Tuhan membunuh ya, itu semua yang kejar mereka orang Mesir itu dibunuh di dalam Laut Merah waktu ingat ceritanya ya. Dan kemudian orang Israel keluar dengan kemenangan ya. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang buat mereka dan mereka hanya diam saja. Sama dengan kita. Sebenarnya sekarang setiap kali kita merayakan Imlek atau yang kita sebut Kuonien ya, kita merayakan bahwa kita sudah menang karena Yesus sudah bayar semuanya buat kita, sudah bayar buat hidup kita. Yesus yang berperang buat kita dan kita hanya diam saja. Kenapa? Waktu kita percaya Yesus, kita cuma mau taat sama Tuhan aja, percaya, ikut aja apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan Tuhan sudah menyediakan kemenangan buat kita semua. Karena itu kita merayakan Kuonien. Ya, dari situ kita merayakan Kongsi Fatchoy. Ya, oke. Nah, demikian cerita Tante Shirley hari ini adik-adik ya. Jadi kita semua udah belajar mengenai Imlek dan Kongsi Fatchoy. Bye-bye. Dadah.
大家好，恭喜发财，新年快乐。Halo Little Disciples, kita kembali lagi di hari Minggu ini untuk bersama-sama menghafalkan ayat hafalan nih, bersama-sama dengan Koko pastinya, dengan edisi spesial yaitu Imlek. Hayo adik-adik, siapa nih yang pada hari Jumat kemarin merayakan Imlek bersama-sama dengan keluarga, temannya, kerabat, siapapun, dimanapun? Siapa yang dapat banyak angpau? Ayo, siapa nih yang tambah gendutan, makin lebar badannya setelah makan banyak? Terus, siapa yang merasa bersukacita waktu berkumpul bersama keluarga, makan bersama keluarga, kita bercanda ria dengan keluarga kita, dengan kerabat kita? Ayo, siapa? Tentunya dong, semua kita yang merayakan Imlek bersama-sama pastinya merasakan sukacita yang berlimpah-limpah. Oh ya adik-adik, ngomong-ngomong soal kumpul-kumpul nih, kalau punya satu ayat nih yang cocok buat ayat hafalan kita. Adik-adik sudah siap? Mari kita mulai. Ayat hafalan kita adalah Matius 18 ayat 20. Sudah siap ya adik-adik? Mari kita mulai. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, adik-adik Little Disciples, di sini Yesus mengatakan saat kita berkumpul 2 atau 3 orang di dalam setiap doa kita. Saat kita sepakat, walaupun hanya 2 atau 3 orang saja untuk kita berdoa, tapi situ Tuhan tetap hadir. Karena bukan jumlah yang Tuhan lihat, tapi hati yang Tuhan lihat saat kita bersekutu dengan Dia. Oke adik-adik, itulah ayat firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa dihafalkan dari kami adik-adik, terus dikirim deh. Oke adik-adik, itulah ayat hafalan kita pada hari ini. See you next time. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Siapa nih yang baru aja ngerayain Imlek? Pastinya adik-adik sangat senang sekali kan? Nah adik-adik, jangan lupa untuk selalu absen online, usahakan tepat waktu ya adik-adik, dan juga mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan kepada kakak. Nah adik-adik, jangan lupa aktivitas tersebut kirimkan ke Cemeri. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye. God bless you.